ya kalau hasalit magkampe mabdural hadsima hoy na usya sa aleka handloin. Menjawab tuduhan bahwa Katolik tidak alkitabiah dan menyembah paus. Gereja Katolik dibangun oleh Kristus tetap kokoh di tengah badai. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Dewasa ini ada begitu banyak tuduhan bahwa gereja Katolik itu tidak alkitabiah dan menyembah paus yang berdosa. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini, saya memberikan judul pengajaran saya ini kepada sesama umat Katolik. Gereja Katolik dibangun oleh Kristus tetap kokoh di tengah badai. John Henry Newman, seorang Anglikan menjadi Katolik, pernah berkata, "Barang siapa ingin mengenal dan mendalami sejarah, berarti ia berhenti menjadi Protestan. Semakin seseorang membongkar dan mendalami sejarah kekristenan, ia pasti menjadi Katolik. Hanya gereja Katoliklah yang menghargai, menjaga, dan memelihara sejarah iman gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri sejak semula sampai kekal." Ada begitu banyak tuduhan bahwa magisterium gereja pun berdosa, paus pun berdosa. Mengapa harus dipercayai? Cukup beriman kepada Yesus. Pernyataan ini seakan ia sedang menolak Alkitab yang dibaca, direnungkan, dan diyakini sebagai satu-satunya sumber kebenaran iman. Yang pertama, perlu diketahui bahwa Alkitab itu bukan diturunkan Allah secara langsung dan langsung diwahyukan oleh Allah kepada manusia, melainkan ditulis oleh manusia-manusia yang berdosa seperti Anda dan saya. Sebagai misal, Daud dikenal berzina dan bahkan pembunuh, tetapi Anda dan saya masih membaca kitab Mazmurnya sampai saat ini sebagai firman Allah. Salomo terkenal karena memiliki 700 istri dan 300 gundik, tetapi Anda dan saya masih membaca kitab Amsal sebagai tulisan suci atau sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Bahkan kenyataan sejarah pun, Petrus, kepala para rasul, menyangkal Yesus dalam peristiwa perjalanan Yesus menuju Golgota, menuju kematiannya. Paulus juga yang dikenal sebagai rasul setianya Yesus. Sebelumnya dia juga dikenal sebagai pembunuh kekristenan awal. Tetapi surat-suratnya dibaca dan dikhotbahkan di gereja-gereja sampai saat ini. Bahkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dijadikan sebagai dasar pembenaran. Hanya iman jalan menuju keselamatan. Inilah inkonsistensi di mana di satu pihak menerima tulisan mereka sebagai firman Allah yang tidak pernah salah, tetapi di pihak lain tidak pernah membatalkan tulisan mereka karena dosa-dosa mereka. Ini sungguh aneh tapi nyata. Dosa-dosa mereka tidak pernah membatalkan tulisan-tulisan mereka yang diyakini sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Kalau Anda mau konsisten, tolaklah tulisan-tulisan mereka, karena mereka adalah orang-orang berdosa yang menulis kitab suci. Yang kedua, tuduhan kepada magisterium gereja yang berdosa. Menarik bahwa magisterium gereja Katolik dianggap menghancurkan gereja, menyembah paus sebagai Tuhan. Paus adalah orang berdosa, para imam juga berdosa dan lain-lain. Pertanyaan pokoknya adalah, kalau Tuhan mampu mengilhami manusia pendosa untuk menulis kitab suci sebagai firman Allah, mengapa Tuhan yang sama
tidak mampu menjaga dan melindungi para imamnya yang menjaga dan melindungi gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah membangun gerejanya di atas manusia-manusia yang sempurna atau di atas orang-orang suci. Ia sendiri memilih para muridnya sebagai manusia-manusia yang berdosa untuk melanjutkan tugas pewartaan Injil kepada manusia. Dalam kitab suci, Yesus memilih Petrus yang menyangkalnya sebanyak 3 kali. Ini kalau kita baca dalam Injil Matius bab 26 ayat 69 7 sampai dengan 75, Markus bab 14 ayat 66 sampai 72, Lukas 22 ayat 56 sampai 62, Yohanes bab 13 ayat 36 sampai 38, dan Yohanes bab 18 ayat 15 sampai 27. Yesus juga bahkan memilih Thomas, seorang manusia yang memiliki keraguan iman akan kebangkitan Yesus. Bandingkan Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Yang paling tragis adalah Yesus pun memilih Yudas, seorang manusia pengkhianat, untuk menjadi muridnya. Bandingkan Matius 26 14 sampai 16, Matius 26 47 sampai 50, Matius 27 ayat 3 sampai 5, Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Kebenaran tetap benar, kesesatan tetap sesat. Kebenaran tetap benar sekalipun diucapkan oleh orang berdosa, dan kesesatan tetap salah sekalipun diucapkan oleh orang yang menganggap dirinya suci. Di balik keberdosaan manusiawi para murid ini, Yesus tetap memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melanjutkan tugas pewartaan Injil dan keselamatan kepada segala bangsa. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Bandingkan Matius bab 16 ayat 18. Yesus tidak pernah ragu mempercayakan gerejanya kepada Petrus, kepada manusia yang lemah dan berdosa. Yang ketiga, kenyataan sejarah. Ini perlu diketahui. Kenyataan sejarah bahwa Gereja Katoliklah melalui magisteriumnya yang mengkanonkan Alkitab atau kitab suci. Gereja Katoliklah yang menjaga Alkitab selama berabad-abad lamanya, bahkan jauh sebelum Alkitab dikanonkan sebagai tulisan. Melalui tradisi-tradisi suci, Kristus dan janjinya sudah diwartakan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Tesalonika untuk berpegang teguh pada ajaran yang mereka terima. Ajaran mereka baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebab itu berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bandingkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Amanat agung Yesus kepada para muridnya setelah kebangkitannya pun sangat jelas di sana. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kutuliskan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bandingkan Matius bab 28 ayat 20. Dan keempat, sebagai yang terakhir, sekali lagi harus diakui bahwa Gereja Katoliklah yang melalui konsili suci mengkanonkan Alkitab hingga saat ini. Anda dan saya secara jelas dan pasti tahu bahwa kitab suci Perjanjian Baru misalnya berjumlah 27 kitab dan bukan 10 atau bukan 100 kitab.
Ini kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun di atas planet bumi ini. Atau mungkin ada di mana ayatnya yang mengatakan bahwa kitab suci perjanjian baru itu berjumlah 27 kitab. Tidak ada kan? Atau di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Injil itu harus 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan bukan 5, bukan 10, atau bukan 100. Tanpa gereja Katolik, kita tidak tahu mana tulisan-tulisan yang disebut sebagai tulisan-tulisan yang adalah firman Allah. Atau tanpa gereja Katolik juga kita tidak tahu mana tulisan-tulisan yang tidak bisa disebut sebagai firman Allah. Ini kenyataan sejarah sekali lagi yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Bandingkan Matius bab 16 ayat 18 sampai ayat 19. Katolik!